Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadah awal bulan Mei pada saat ini dengan terus melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita pun merasakan dan mengalami kasih sayang dan pemeliharaan Tuhan yang tiada berkesudahan. Marilah bersama kita pujikan Kidung Jemaat 2, bait yang pertama dan kedua, Suci, Suci, Suci. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Dan pada saudara juga. Jemaat disilahkan untuk duduk kembali. Nats pembimbing di dalam ibadah awal bulan Mei ini terambil dari Mazmur pasal 1 ayat yang ke-1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pada Allah. Hari berganti hari, waktu terus berjalan, musim pun tiada tetap. Namun, kasih Tuhan kekal dalam kehidupan kita. Mari bersama kita naikkan pujian Kidung Jemaat 405 bait yang pertama dan yang kedua. Kaulah ya Tuhan surya hidupku.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan begitu mengasihi kepada kita. Akan tetapi kita seringkali hanya mementingkan diri sendiri dan hidup seturut kehendak kita. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini kita bertobat dan menyesali dosa-dosa kita, karena kesalahan kita dan dosa kita terhadap Tuhan. Jemaat, saya mohon berdoa sendiri-sendiri untuk menyesali dan meminta pengampunan kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kami belum mampu melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami hanya mementingkan diri kami dan hidup seturut kehendak kami. Kami seringkali menyia-nyiakan waktu dalam hidup kami, hanya demi kepentingan kami. Kami mengakui ya Tuhan, kami lalai menghargai waktu-Mu dalam hidup kami ini. Maka ya Bapa, kami mohon pengampunan-Mu, menyucikan hidup kami dan menghapus dosa-dosa kami, supaya hidup kami bersih dan suci seturut kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatakan penyesalan kita dengan bersama-sama menyanyikan Sejauh Timur dari Barat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karya penyelamatan Tuhan sungguh nyata bagi kita. Kita manusia yang tidak sempurna di hadapannya akan disempurnakan oleh kasih Tuhan. Kini Tuhan berkenan mengampuni kita dan menyempurnakan kita seperti sabdanya yang demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Demikianlah sabda ampunan Tuhan. Atas rahmat-Mu, atas hikmat-Mu, atas tuntunan sabda-Mu, kini kami ingin hidup dalam kehidupan yang baru sesuai dengan kehendak-Mu. Jemaat, marilah kita menyatakan kasih kita kepada sesama. Karena Tuhan telah mengasihi kita, kita berikan salam kita kepada kanan dan kiri kita, sembari mengucapkan, kasih Kristus besertamu. Kasih Kristus besertamu. Seluruh hidup kita ini adalah milik Tuhan. Mari kita serahkan agar senantiasa dikuduskan dan urapinya. Kita naikkan syukur melalui nyanyian Kidung Jemaat 363, bait yang pertama dan yang kedua, bagi Yesus kuserahkan.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatukan hati untuk membawa doa syukur dan syafaat kita. Marilah kita berdoa. Allah kami, Allah kehidupan yang penuh dengan kasih setia, yang kemurahan dan kebaikan-Mu senantiasa Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bangga memiliki Tuhan Allah seperti Engkau, yang begitu besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa, yang memberikan kekuatan ketika kami lemah, memberikan penghiburan ketika kami berduka cita, memberikan kesembuhan ketika kami sakit, memberikan pengharapan ketika kami berputus asa, memberikan berkat-Mu ketika kami di dalam kekurangan, bahkan melepaskan kami dari ikatan dosa, serta menyediakan anugerah dan mujizat lebih dari apa yang kami pikirkan dan kami doakan. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu oleh karena kebaikan-Mu begitu nyata di dalam kehidupan kami. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun kami jalani bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang menuntun kehidupan kami kepada berkat dan keselamatan yang sejati, yang olehnya kami beroleh hidup yang kekal. Kami juga menyatakan ungkapan terima kasih kami kepadamu ya Bapa, bahwa oleh anugerah penyertaan-Mu kami boleh memasuki bulan Mei di tahun 2022 ini dengan terus memegang janji Tuhan yang tidak pernah gagal, yang tidak pernah menjadi suatu yang mengecewakan, tetapi senantiasa mendatangkan sukacita dan kebahagiaan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami rindu untuk memohonkan berkat-Mu bagi seluruh anak-anak-Mu, seluruh keluarga dan rumah tangga
jemaat-Mu yang ada di Gereja Kristen Jawa Welar ini. Bahkan semua yang mengikuti kebaktian, menikmati firman Tuhan dalam ibadah ini, juga Engkau berkati di dalam kehidupan dan keluarga mereka. Kami sungguh rindu ya Tuhan, bulan Mei yang akan kami masuki nanti menjadi bulan yang penuh berkat, bulan di mana janji-janji Tuhan digenapi, bulan di mana doa-doa kami mendapatkan jawaban, bulan di mana hidup kami semakin tekun, semakin setia melayani dan mengasihi kepada Tuhan. Kami juga rindu ya Tuhan, bahwa di bulan Mei kami boleh merasakan hidup kami semakin dan semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengalami kasih dan kuasa Tuhan Yesus yang memberikan kepada kami hati yang penuh syukur dan damai sejahtera. Sekalipun di luar sana godaan, pencobaan, dan pergumulan berusaha untuk merenggut sukacitamu dari dalam hati kami, tetapi Tuhan Yesus yang tinggal tetap dalam hidup kami akan senantiasa melindungi dan menjagai kami, sehingga sekalipun badai pencobaan datang menerpa, kami tidak akan jatuh sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan yang menopang kami. Kami juga rindu ya Bapa, untuk setiap pelayanan di jemaat Gereja Kristen Jawa Welar ini. Kiranya kami semua semakin bersemangat untuk melayani dan mengasihi Tuhan. Kami mensyukuri setiap talenta yang Tuhan berikan, sekalipun itu kecil dan sederhana, tetapi kami mau persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami rindu ya Bapa, bahwa apa yang kami lakukan ini didasari dengan rasa cinta yang tulus kepada Tuhan. Berkatilah ya Bapa, Bapak dan Ibu Majelis, demikian pula segenap pelayan-Mu yang Engkau telah tetapkan untuk menggembalakan di dalam komisi-komisi, di kelompok-kelompok besar maupun kecil, dan semua yang Tuhan libatkan dalam pelayanan ibadah awal bulan Mei saat ini. Kiranya Tuhan juga berkati, sehingga Gereja Kristen Jawa Welar ini semakin bertumbuh, semakin berkembang, nama Tuhan dipermuliakan, baik anak-anak yang masih kecil, semuanya giat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Para remaja dan pemuda dengan tenaga, semangat, dan inovasinya yang besar, menjadikan karya pelayanan sebagai satu persembahan yang harum di mata Tuhan. Demikian pula para keluarga muda, kami bersama dengan keluarga kami hendak melayani Tuhan. Demikian pula para warga dewasa dan adiuswa, dengan pengalaman yang dimiliki, kiranya kesemuanya itu dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, agar kiranya berkat dan rahmat Tuhan, karya pemulihan, bahkan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus menjadi nyata atas negeri kami Indonesia. Indonesia menjadi bangsa yang diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan, menjadi bangsa yang mendasarkan hidupnya kepada kebenaran firman Tuhan, sebab kami semua, gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bangkit menjadi terang, dan kami mengabarkan Injil dengan penuh sukacita di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk mereka yang memiliki niat dan rencana yang buruk atas negeri kami Indonesia. Kiranya segala yang telah dirancangkan yang jahat, semuanya disirnakan, digagalkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau melindungi negeri kami ini Tuhan, dengan damai sejahtera, keamanan, ketentraman, kemakmuran, dan keselamatan. Dan kami berdoa ya Bapa, agar kiranya
kami semua hidup di dalam kasih, kerukunan, dan keharmonisan. Secara khusus kami berdoa bagi saudara dan saudara kami umat Muslim yang merayakan hari kemenangan, hari Idul Fitri. Kiranya perayaan ini boleh mendatangkan kedamaian, kemurnian hati, dan pemulihan relasi yang menjadikan negeri kami semakin damai, semakin permai, dan semakin indah untuk kami tinggali sebagai negeri yang diberkati oleh Tuhan. Kami juga mintakan berkat-Mu untuk setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi, baik yang kami rasakan secara pribadi, yang kami rasakan di dalam keluarga, yang kami rasakan di dalam pekerjaan kami. Demikian pula ya Tuhan, hal-hal yang seringkali tidak dapat disampaikan oleh umat-Mu melalui kata-kata, hanya air mata yang menetes dan kesesakan yang mendalam di dalam batin kami. Engkau tahu, Engkau peduli, dan Engkau ya Tuhan yang menampung air mata kami dalam kirbat-Mu. Hati yang hina, hati yang hancur tidak akan Kau pandang hina, tetapi Engkau pulihkan dengan kasih dan sayang-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap kerinduan kami yang kami sampaikan di dalam doa-doa pribadi. Kesemuanya kami bawa di hadapan Tuhan, agar kiranya Tuhan berkati dan kehendak rencana Tuhan yang terbaik yang terjadi nyata dalam kehidupan kami. Sehingga di bulan Mei ini, bahkan di bulan-bulan yang akan datang, kami senantiasa bersyukur sebab Tuhan itu baik bagi kami, Tuhan itu sungguh baik, dan kebaikannya adalah untuk selama-lamanya. Saat ini kami hendak membuka hati untuk menerima berkat sabda-Mu. Kiranya Kau memakai pelayanan firman ini untuk menguatkan hati dan iman kami di dalam Engkau ya Bapa. Inilah doa dan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekalipun pada saat ini, di dalam ibadah ini, kita berjumpa secara online, tetapi kiranya sukacita kita tidak berkurang, tetapi justru kita dapat bersyukur karena apabila Bapak Ibu masih rindu atau kangen dengan firman Tuhan, tinggal pencet tombol yang ada di HP kita, tombol link, maka kita akan dibawa langsung kepada video ibadah dan kita akan kembali disegarkan oleh firman Tuhan yang akan kita terima. Saudara dan saudariku yang terkasih, marilah kita mengarahkan hati kita kepada pembacaan sabda Tuhan yang terdapat di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Ulangan pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu, kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah, saudaraku yang terkasih, pembacaan sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah awal bulan Mei tahun 2022 ini, kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu bersedia mendidik dan rela dididik di dalam kasih. Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal-hal apa yang biasanya pertama kali kita pikirkan ketika kita mendengar kata pendidikan? Kalau kita mendengar kata pendidikan, biasanya apa yang langsung kita pikirkan? Nah, ada seorang teman yang melakukan sebuah riset kecil, dan ia menemukan paling tidak ada 5 hal yang dipikirkan oleh orang ketika mendengar kata pendidikan. Yang pertama adalah sekolah. Ya, memang sekolah adalah tempat di mana dilaksanakannya pendidikan secara formal. Pendidikan formal pasti dilaksanakan di sekolah, di dalam kelas, dengan kurikulum, materi, kemudian mata pelajaran, ya. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada IPA, IPS, pendidikan Pancasila, pendidikan budi pekerti, pendidikan agama, matematika, olahraga, kesenian, dan lain sebagainya. Biasanya orang langsung memikirkan, oh, pendidikan itu dilaksanakannya di sekolah. Yang kedua, apa yang dipikirkan orang ketika mendengar kata pendidikan? Ini langsung 2, ya, guru dan murid. Ya. Guru biasanya sering disebut pendidik atau pengajar, sedangkan murid biasa disebut siswa atau naradidik. Ya, memang di dalam proses pendidikan pasti ada yang mendidik dan ada juga yang dididik. Yang mendidik ya guru, kalau yang dididik namanya murid. Pendidikan bukan hanya transfer ilmu pengetahuan, tetapi pada masa kini juga menjadi sarana guru atau pendidik ini berbagi hidup, berbagi pengalaman, sehingga bukan hanya ilmu pengetahuan, hard skill, tetapi juga soft skill, yang tentu juga akan membantu para murid atau naradidik untuk menjalani kehidupannya, bukan hanya berdasarkan teori yang ia terima di dalam pelajaran, di sekolah, dan dimanapun berada, tetapi bagaimana ia belajar untuk mengaplikasikan atau menerapkan di dalam kehidupan. Yang berikutnya, di 2 dan 3, yang keempat, kalau orang berbicara pendidikan, itu biasanya nilai sering dipikirkan, ya. Orang-orang sering berpendapat bahwa pendidikan yang sukses itu kelihatan kalau nilai yang ia dapat di raport itu bagus semua, melampaui kriteria minimal kelulusan misalnya. Nilai seringkali dipandang sebagai hal yang dipuja-puja, sehingga banyak orang justru meraih nilai dengan cara-cara yang tidak tepat, mencontek,
menyuap guru, atau melakukan hal-hal lainnya asalkan dapat nilai yang bagus. Kita perlu belajar bahwa nilai bukanlah segala-galanya, karena nilai itu bagi saya ya membanggakan bagi orang tua, tetapi itu juga hanyalah angka atau tulisan yang ada di rapor kita. Nilai yang terpenting adalah ketika kita bisa sukses untuk menerapkan apa yang diajarkan oleh para pengajar dan pendidik kita. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ketika berbicara tentang pendidikan, itu orang juga sering memikirkan tentang tes atau ujian. Ya. Apalagi tes atau ujiannya itu mendadak, tanpa diberitahu sebelumnya. Guru, pengajar, atau dosen memberikan tes atau ujian mendadak, serasa langsung mendapatkan ujian hidup ya. Mungkin teman-teman yang masih sekolah atau kuliah merasakan demikian rupa. Tes atau ujian ini perlu untuk mengetahui seberapa jauh kita sudah memiliki kompetensi atau menguasai materi yang disampaikan kepada kita. Ibu, bapak, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pendidikan tentu masih banyak hal-hal lainnya. Tetapi 5 hal inilah yang biasanya sering terpikirkan dalam kehidupan kita. Apalagi mungkin dari antara kita banyak yang berprofesi sebagai guru, sebagai dosen, sebagai pengajar, atau pendidik. Pada kurun waktu tertentu, kadang-kadang para guru ini juga menjadi murid, karena mereka juga masih belajar. Mereka masih terus untuk mengembangkan dirinya, agar tidak ketinggalan dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang hari-hari ini semakin banyak berkembang. Kami sendiri sebagai seorang pendeta atau seorang pengajar di dalam gereja, seringkali masih merasa jauh ketinggalan apabila berdiskusi dengan teman-teman pendeta yang sedang menempuh pendidikan. Wah, ternyata perkembangan ilmu teologi dan ilmu-ilmu yang di sekelilingnya itu banyak sekali, cepat sekali. Banyak buku-buku baru yang diterbitkan. Dan itu menandakan bahwa di dalam kehidupan kita, sesungguhnya kita sedang berada di dalam pendidikan yang berjalan terus-menerus. Hidup kita itu adalah hidup yang belajar. Belajar terus-menerus, tanpa henti. Gurunya siapa? Gurunya Tuhan sendiri. Dan kita kiranya menjadi murid-muridnya yang baik, ya, yang selalu mau mendengarkan ajaran dari Sang Guru kita yang sejati, Tuhan Yesus Kristus, dan kita juga dimampukan untuk mengingatnya dan melakukannya dalam kehidupan. Ibu, bapak, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak kalah penting dengan pendidikan yang kita terima di sekolah, pendidikan formal, yaitu pendidikan iman Kristen. Pendidikan iman Kristen tidak hanya diajarkan oleh guru agama, tidak hanya diajarkan oleh guru sekolah minggu, tidak hanya diajarkan oleh pendeta atau pengajar lainnya, tetapi diajarkan oleh setiap orang percaya. Setiap orang percaya di dalam Tuhan wajib untuk memberikan pendidikan iman Kristen, khususnya kepada generasi yang ada di bawahnya, anak-anaknya, cucu-cucunya, dan generasi seterusnya. Inilah tanggung jawab iman yang diberikan kepada orang percaya. Apabila kita melihat firman Tuhan di dalam Ulangan 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, panggilan atau tugas untuk mengajarkan mengenai kebenaran firman Tuhan,
mengajarkan tentang iman Kristen, mengajarkan tentang takut akan Tuhan, itu dilakukan berulang-ulang tanpa henti, pagi, sore, siang, malam. Pendidikan iman Kristen dilakukan terus-menerus. Di mana Bapak Ibu Saudara? Bukan di sekolah minggu, bukan di gereja, tetapi di rumah kita, di keluarga kita. Sehingga boleh dikatakan bahwa keluarga, rumah atau tempat tinggal kita, itu sesungguhnya adalah sekolah kita yang pertama dan yang terutama. Para orang tua, siap atau tidak siap, perlu untuk menjadi seorang guru, pengajar atau pendidik, yang gerak-geriknya, perkataannya, sikapnya, itu dilihat, diikuti, bahkan kadang-kadang dicontoh oleh anak-anak kita. Sehingga kalau kita memiliki kebijaksanaan, maka yang kita ucapkan, yang kita pikirkan, yang kita katakan, agar dicontoh juga dengan baik oleh anak-anak kita, juga harus yang baik pula. Janganlah mengucapkan kata-kata yang melukai atau yang menyakiti, perbuatan-perbuatan yang justru akan menjadi suatu batu sandungan, karena itu dilihat oleh generasi yang akan datang. Ternyata orang tuaku seperti ini. Ada seorang remaja bercerita kepada temannya, nggak apa-apa kok ngerokok, nggak apa-apa kok minum minuman keras, nggak apa-apa kok nggak ke gereja, ya, nggak apa-apa kok melakukan apa itu namanya pergaulan bebas, nggak apa-apa kok. Orang tuaku saja nggak melarang, ya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perkembangan zaman begitu cepat, maka keluarga harus menjadi benteng yang paling kuat, di mana pendidikan iman Kristen ditanamkan sedini mungkin bagi setiap anggota keluarga. Nah, inilah panggilan Tuhan. Seiring dengan itu, tugas yang diberikan kepada kita orang-orang percaya untuk melakukan pendidikan iman Kristen itu juga diiringi dengan janji bahwa apabila kesemuanya itu kita lakukan dengan baik, dengan setia, maka akan ada berkat yang mengiringi. Maka akan ada anugerah Tuhan yang menyertai. Maka akan ada janji kasih setia Tuhan yang akan digenapi. Itu janji Tuhan Allah sendiri yang diucapkan kepada umat Israel pada waktu itu di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Ibu bapak dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya bahwa di dalam kita belajar, di dalam kita mau untuk memulai pendidikan iman Kristen, ini tidak ada kata terlambat. Saya sudah ketinggalan banyak itu Pak Pendeta, tidak apa-apa, ya. Tidak ada kata terlambat untuk memulai pendidikan iman Kristen di dalam keluarga. Kita bisa memulainya saat ini, sekarang ini. Kalau kita merasa terlambat, wah, akibatnya akan banyak hal yang tidak baik yang justru akan terjadi dalam kehidupan kita karena kita mengabaikan tanggung jawab pendidikan iman Kristen bagi keluarga kita. Tetapi kalau kita mau berjuang, walaupun mungkin sudah ketinggalan, saya baru tahu sekarang loh Pak, kita bisa mulai saat ini juga. Sehingga ini suatu hal yang begitu indah untuk kita renungkan bersama-sama. Lalu apa isi pendidikan iman Kristen di dalam keluarga kita, di dalam gereja, di dalam sekolah, dan di mana-mana tempat? Tentu yang pertama adalah iman dan takut akan Tuhan. Ayat yang keempat dan kelima,
Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan. Iman dan takut akan Tuhan. Itu yang pertama yang kita ajarkan di dalam pendidikan Kristen. Iman dan takut akan Tuhan. Beriman kepada Tuhan Yesus. Takut akan Tuhan, artinya hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Lalu yang kedua apa, Ibu Bapak dan Saudaraku? Yang kedua adalah bagaimana kita hidup berpadanan dengan firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Kita juga percaya bahwa segala yang ada pada kita itu adalah milik Tuhan. Keluarga kita, ya, orang tua kita, anak-anak kita, suami, istri, semua yang ada pada kita, kekayaan kita, harta kita, uang yang ada pada kita, itu milik Tuhan. Maka kita perlu untuk mengelolanya dengan baik, disertai dengan kesadaran bahwa kesemuanya ini harus menjadi satu hal yang memuliakan nama Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku yang terkasih, apa yang menjadi isi pendidikan Kristen di dalam keluarga kita? Pendidikan Kristen di dalam keluarga kita juga berisi mengenai kesediaan, tekad, dan komitmen untuk menjadi anak Tuhan, pengikut Tuhan, pengikut Kristus yang setia. Maka di ayat yang 8 dan ke-9 dikatakan, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ini artinya bahwa pengajaran atau pendidikan iman Kristen merupakan satu panggilan untuk kita setia pada komitmen kita, agar orang lain mengenali bahwa di dalam diri kita ada Kristus yang tinggal dan berkarya untuk selama-lamanya. Ibu Bapak, Saudara dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan telah memberikan kepada kita firman-Nya. Marilah kita terima dengan sukacita dan kita bawa hidup kita, keluarga kita didik dalam kebenaran. Dan apabila kita menyadari terlalu banyak yang salah di masa yang lalu, aku telah gagal, mungkin kita merasa telah gagal sebagai orang tua, telah gagal sebagai anak dalam mendidik keluarga. Hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa tidak ada kata terlambat untuk kembali, untuk memulai, untuk menyerahkan kesemuanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mendidik dengan benar orang-orang yang kita kasih, keluarga kita, maka kesemuanya akan menjadi sesuatu yang indah, mendatangkan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Anak-anak hidup takut akan Tuhan, keluarga setia beribadah kepada Tuhan, walaupun dalam kesulitan dan pergumulan, kita akan melihat bahwa buah dari pendidikan iman Kristen itu manis dan indah untuk kita petik dan kita rasakan. Selamat memasuki bulan Mei, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuki saat teduh. Syukur kepadamu ya Bapa, yang malam hari ini telah mengingatkan kami untuk bersedia mendidik keluarga kami di dalam kebenaran, dan kami
juga bersedia dididik oleh Tuhan, agar hidup seturut dengan firman, kebenaran, dan sabda-Mu sampai selama-lamanya. Kami bawa doa dan seluruh hidup kami ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai dasar dalam kita memberi persembahan, kita terima firman-Nya dalam kitab 1 Tawarikh 29 ayat 13 sampai dengan 14. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jemaat dapat membawa persembahan ini dan dapat memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja, baik pada hari biasa maupun pada hari Minggu. Pengumpulan persembahan diiringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 337, bait pertama dan yang kedua, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Tingkah hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang maha mulia, Tuhan, saat ini kami sudah mengumpulkan sedikit berkat persembahan. Tolong berkatilah agar bisa berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Dan terima kasih karena telah memberkati ibadah pada hari ini hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama jemaat di segala tempat dan segala abad, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita membawa berita kasih Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kita pujikan Kidung Jemaat 426, kita harus membawa berita. Marilah kita undur dari tempat ini dengan bersedia menjadi umat yang senantiasa mewaspadai zaman dan berpengharapan baru. Kini, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikianlah pelayanan ibadah awal bulan Mei pada saat ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Selamat memasuki bulan Mei dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.